Bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ahli Hama, Bapak dan Ibu seluruh peserta Free Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Judul Free Zoominar Batch 8 pada malam hari ini yaitu sudah banyak hama, pusing dengan banyaknya hama, Ahli Hama berikan cara ampuh untuk mengendalikan hama. Oke. Sembari kita menunggu peserta yang lain, ini kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Sudah cukup banyak peserta yang masuk ke Free Zoominar pada malam hari ini. Ada Bapak Nur Cahya Hadi, ada Bapak Raffi Dalianto, Ibu Reni, kemudian Bapak Albert. Oke, boleh kalau kita bisa berkenalan begitu ya, lebih intens lagi, ini peserta Free Zoominar Batch 8 malam hari ini dari mana saja begitu? Saya dari Bandung. Oh ya, sebelumnya kembali lagi bersama saya begitu ya, Bapak dan Ibu. Mungkin sebelumnya sudah ada yang familiar gitu ya dengan saya, yaitu Indah selaku moderator di Free Zoominar Batch 8 pada malam hari ini. Bagi yang mungkin baru pertama join begitu ya di Free Zoominar Ahli Hama, salam kenal Bapak dan Ibu. Untuk malam hari ini akan bersama dengan saya untuk membawakan Free Zoominar dan juga pada malam hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lin atau Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSIM. Oke, saya akan cek terlebih dahulu karena ini cukup banyak peserta yang hadir. Mungkin dari peserta Free Zoominar batch sebelumnya, batch 7 juga ada yang hadir kembali ya Bapak dan Ibu. Luar biasa semangatnya untuk bisa belajar, mendalami tentang bagaimana cara pengendalian hama begitu. Oke, kita absen satu persatu. Salam kenal Bapak Nur Cahya Hadi dari Malang. Bapak Eko Sujianto dari Ponorogo, ini sama-sama Jawa Timur ya. Kemudian Bapak Albert Bandung, lalu Bapak Okfrian Suratno dari Bogor, Jawa Barat ya. Lalu Bapak Moh Nur Purnama dari Madura, Jawa Timur, luar biasa. Lalu dari Magetan, Jawa Timur, Bapak Bayu, Bapak Raffi Dalianto dari Jagakarsa. Nah, ini dari provinsi mana ini, Pak? Jagakarsa. Oh, ada dari luar Jawa. Ini Bapak Firman Umar dari Gorontalo hadir. Selamat datang, Bapak. Selamat malam. Kemudian ada Ibu Putri dari Bekasi. Bapak Bima dari Banjarbaru. Bapak Fajar Saifullah dari Bogor. Salam kenal, Bapak. Oke, dari Surabaya, Perkebunan Nusantara. Oke, luar biasa. Jadi banyak begitu ya dari berbagai instansi yang hadir untuk bisa belajar tentang pengendalian hama karena mungkin di instansi di bisnisnya ini banyak gangguan hama yang dialami, jadi perlu untuk belajar dengan ahlinya yaitu di ahli hama seperti itu. Oke, saya lanjut. Bapak Urip Santoso dari Pemalang hadir, salam kenal Bapak. Lalu Bapak Tebi Adam dari Bekasi. Kemudian Bapak Hasan Sukabumi Jampang Kulon hadir. Salam kenal Bapak. Kemudian Bapak Arifin dari Subang. Bapak Lukman dari Banyuwangi hadir lagi. Oke, Bapak. Berarti
batch kemarin sudah hadir ya, luar biasa. Sekarang dari Palembang, dari Pulau Sumatera, ini ada Bapak Henry, Bapak Bumi dari Cilacap, Bapak Ihsan dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bapak Rizky Marta dari Malang, Bapak Fendi, oke, oke, Bapak Fendi dari Bombana, Sulawesi Tenggara, luar biasa, oke. Lalu Bapak Yamin dari Cikarang, ini Ibu Triwiratama ya, dari Padang. Lalu Bapak Irwan Budiana dari Kutai Timur, luar biasa. Lalu dari Manado, Bapak atau Ibu Santri? Oke, Ibu Nur Anissa dari Makassar. Lalu Bapak Luhur dari Banyuwangi. Sangat banyak sekali ya dari seluruh Indonesia sepertinya ini pesertanya. Lalu Bapak Syarif dari Jember, Bapak Swaib dari Jakarta. Selamat malam Bapak. Oke, Bapak Solikin dari Lamongan. Bapak Fikriah dari Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Utara, Amuntai. Oke, lengkap sekali. Oke, dari Sumatera Barat hadir Bapak Rizky Ilahi. Oke, Bapak Akmal Makassar hadir menyimak. Oke, simak terus Bapak dan Ibu untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lin pada malam hari ini. Dan nantinya apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan didiskusikan, maka bisa ditulis di kolom tanya jawab atau Q&A. Jadi untuk pertanyaannya tidak ditulis di kolom chat atau kolom komentar, tetapi di bawah di sebelahnya kolom komentar atau chat itu ada kotak Q&A atau tanya jawab begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa ditulis di sana setelah materi nantinya. Dan untuk interaksi kita melalui kolom chat seperti itu. Oke, luar biasa ini pesertanya hampir 100 lebih. Oke. Ada Ibu Janah dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bapak Santri Jaya Malah dari Manado. Kemudian Bapak Ardi Simanjuntak dari Medan. Oke. Bapak Ernst dari Bekasi. Oke, Bapak Irwan dari Sukabumi. Bapak Rozak dari Jakarta, Bapak Gilang dari Jakarta Barat. Oke, luar biasa. Nah, jadi rangkaian free Zoominar pada malam hari ini adalah salah satu program dari Ahli Hama, begitu ya Bapak dan Ibu kita. Masih banyak lagi program yang dimiliki oleh Ahli Hama untuk bisa membantu membagikan ilmu untuk meningkatkan skill dan juga pengetahuan terkait pengendalian hama karena di ahli hama ini kita memiliki pest expert yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Bapak Profesor Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Lin. Oke, nah di sini ada dari admin ahli hama membagikan begitu ya informasi terkait e-book ataupun di grup WA yang bisa masuk untuk Bapak dan Ibu, yang di sana nanti akan ada banyak informasi terkait pengendalian hama seperti itu. Oke, sembari kita menunggu untuk pemateri kita hadir, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, apa biasanya itu Ibu Dr. Lin seperti itu. Beliau adalah lulusan dokter dari Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah pendiri dan CEO dari EML Research, kemudian CEO dari Ahli Hama, peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, kemudian peneliti hama dan pestisida di EML Research. Beliau adalah trainer dan juga konsultan di beberapa perusahaan di Indonesia, kemudian sebagai pest expert di Ahli Hama, kemudian pest expert di Pestdoc AI, serta dosen di beberapa universitas. Oke, baik Ibu. Nah,
Oke, jadi pada malam hari ini tadi saya sampaikan sebagai rangkaian begitu ya, training yang diadakan oleh ahli hama. Nah, saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2024, ahli hama akan mengadakan online class eksklusif bagi Bapak dan Ibu business owner ataupun pest control officer yang ingin memperdalam skill dan juga knowledge, mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam pengendalian hama. Ahli hama kita mengadakan program dengan nama Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2024 dengan trainer yaitu Bapak Profesor Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Srius Malinar MSCMM atau Ibu Dr. Lin. Oke, mungkin kita berkenalan terlebih dahulu juga dengan salah satu trainer yaitu Bapak Profesor Intan Ahmad. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, bidang entomologi. Kemudian beliau adalah ahli entomologi. Kemudian beliau juga salah satu pendiri begitu ya untuk PestDoc AI. Oke, jadi bagi Bapak dan Ibu business owner ataupun pest control officer yang bersemangat untuk bisa mengikuti Integrated Pest Management Mastery ini bisa bergabung karena untuk seat juga semakin terbatas begitu ya. Ini sudah akan dilaksanakan 22 hingga 23 Juli 2024. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah tentang hama, kemudian ingin berkonsultasi terlebih dahulu. Nah, kita juga ada layanan free konsultasi selama 30 menit, nanti dengan konsultan dari ahli hama untuk bisa Zoom selama 30 menit. Seperti itu. Nanti bisa di kolom chat ini sudah ada begitu ya. Kemana nomornya untuk bisa free konsultasi? Nah, itu sudah ada di kolom chat seperti itu. Dan juga nanti di grup ahli hama yang sudah masuk, maka di situ juga ada informasinya Bapak dan Ibu. Oke, karena pemateri sudah ada begitu, Ibu Dr. Lin sudah bisa bergabung, Ibu. Oke, malam Oke, Mbak selamat Indah. malam. Ya. Oke, Ibu. Jadi tadi sudah berkenalan juga dengan para peserta di Free Zoominar Batch 8 pada malam hari ini yang ternyata dari seluruh Indonesia ini Seluruh ada wilayah Indonesia. perwakilannya. Ya, Ya, jadi alhamdulillah. luar biasa antusiasnya. Ada juga dari peserta yang sudah ikut Ya, sebelumnya begitu ya. oke. Batch 7, mungkin dari batch 1, 2, 3, 4, 5 ada ini ya peserta Ya, setia betul. begitu. Karena memang Ya, bermanfaat begitu Ibu ilmu yang diberikan oleh Dr. Lin dan juga Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. ya. Jadi betul Mbak Indah bahwa kita itu dari Ahli Hama memang menyelenggarakan weekly Zoominar yang insya Allah tujuannya adalah kita bisa berbagi informasi mengenai pengenalan hama dan pengendaliannya. Nah, nanti kita akan sharing informasi di malam hari ini bagaimana semua pihak itu tentu bisa berkontribusi dalam pengendalian hama. Nah, seperti itu. Oke, siap Ibu. Baik Bapak dan Ibu, apakah sudah siap untuk menyimak materi dari Ibu Dr. Lin? Boleh siap mungkin di kolom chat seperti itu nanti. Apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom Q&A. Bisa dari sekarang. Nah, ini sudah ada juga, saya lihat. Oke, boleh nanti akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, gas berangkat. Siap. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dr. Lee. Iya, terima kasih Mbak Indah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami
mempersembahkan program untuk ahli hama ini untuk semua lapisan masyarakat, apakah itu bisnis owner atau Bapak Ibu yang mengelola gedung-gedung, apakah gedung sekolah, kampus, pabrik dan lain-lain, itu kita memang membuat program ini bisa diikuti oleh semua pihak. Nah, kenapa? Karena memang kami sebagai pest expert itu melihat bahwa hama ini senantiasa ada di mana kita berada gitu. Jadi seolah-olah kita memang sendiri yang mengundang hama datang. Nah, sebetulnya hama ini adalah sesuatu yang kita tidak asing, tetapi bahayanya hama ini, apalagi di sektor bisnis, di mana sektor bisnis itu adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di dalamnya ada manusia di sana, tentu hama ini akan menjadi hal yang mengganggu dari produktivitas manusia itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat topik tentang bahaya atau orang agak frustasi dengan banyaknya hama. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti di sesi tanya jawab bisa juga kita berdiskusi. Sebetulnya hama itu harus diapakan gitu ya. Karena sekali lagi hama itu datang kepada kita karena kita sendiri yang mengundang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwa ini kita berbicara hama yang ada di perkotaan dulu, di permukiman, di mana kita hidup di sana, beraktivitas, dan hama pun sama. Jadi kita seperti berbagi ruang dengan hama. Nah, sekarang kita lihat kembali dari definisi hamanya itu apa sih yang disebut hama. Jadi hama itu selalu kami sampaikan definisinya dibuat oleh kita sendiri oleh manusia. Bahwa hama itu adalah hewan atau serangga yang kehadirannya tidak diinginkan. Jadi misalnya nyamuk, bahkan satu ekor nyamuk pun orang nggak mau bertoleransi, gitu ya. Nah, atau ada kecoa di restoran dan mampir ke piringnya tamu, walaupun hanya kelihatan satu ekor misalnya. Nah, itu akan menjadi hal yang merugikan dari bisnis itu. Jadi dia kehadirannya tidak diinginkan, itu udah disebut hama. Bahkan kucing pun yang merupakan hewan peliharaan yang disukai oleh banyak orang, itu kucing bisa disebut hama apabila dia jumlahnya sudah banyak dan mengganggu dari kehidupan manusia itu sendiri. Itu saja sudah disebut hama. Nah, jadi apapun dari hewan dan serangga yang kehadirannya tidak diinginkan, itu kita sebut hama. Dan ini harus dikendalikan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dalam semua aktivitas manusia. Di gedung yang lantainya tinggi pun kita bisa menemukan hama di lantai yang tinggi yang kita melihat kok dia bisa di atas ya gitu. Lalu di dunia bisnis hospitality, apakah itu hotel gitu ya, lalu ada rumah sakit, itu walaupun rumah sakit tempat orang sakit dan ingin disehatkan, tetapi jangan salah di rumah sakit itu hamanya kalau tidak dikendalikan bisa banyak. Jadi kami telah melakukan banyak konsultansi ke para pemilik bisnis, termasuk juga hospital. Kita pernah menangani rumah sakit yang memang kita lihat di dalamnya saat disurvei hamanya banyak. Padahal di situ banyak orang sakit. Nah, kalau orang sakit berarti di dalamnya ada virus, ada bakteri, yang mana hama itu bisa sebagai vektor atau perantara. Jadi orang yang sehat sebagai pengunjung pasien itu bisa ikut sakit karena di rumah sakitnya sudah banyak hama atau vektor pembawa penyakit. Lalu di bisnis transportasi, bahkan di pesawat terbang pun
itu bisa ada hama. Jadi saat kami melakukan konsultasi, itu di pesawat itu ada kecoa gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada yang bisa terbebas dari hama. Kecuali kalau di laut mungkin itu tidak ada hama gitu ya. Karena kehidupan manusia tidak di sana. Bahkan di dunia retail, kita bisa melihat bahwa penataan barang-barang seperti ini akan mengundang hama datang. Kenapa? Karena hama itu salah satu daya tariknya adalah dari shelter atau tempat perlindungan. Nah, jadi kami pernah menangani konsultasi di supermarket atau di apa market yang modern itu mereka kesulitan, terutama di serangan hama tikus. Jadi itu stok-stok makanan banyak dimakan tikus, gitu ya. Nah, jadi memang kita tidak bisa lepas dari hama. Nah, kalau gambar yang di atas ini apa hubungannya dengan hama? Nah, jadi pada tempat-tempat yang di dalamnya ada aktivitas pertambangan, itu hama pun ada. Kenapa? Karena bisa saja para pekerja atau orang yang beraktivitas di sana melakukan makan dan minum, lalu tidak terbersihkan dengan baik. Nah, itu menjadi sumber daya tarik hama datang. Nah, apa hubungannya? Dia merugikan dari sisi apa? Bila hama itu yang datang adalah nyamuk pembawa demam berdarah, nah itu dia nyamuk Aedes aegypti, itu dia bisa membawa virus penyebab demam berdarah, virus dengue itu dari satu orang ke orang lain. Dan nyamuk Aedes itu perilakunya dia tidak akan menghisap darah di satu orang. Jadi dia sedikit-sedikit menggigitnya. Nanti dia akan ke manusia yang lain. Maka kalau ada satu yang terinfeksi virus demam berdarah, maka dengan cepat menularnya. Nah, kalau misalnya satu pekerja, dua pekerja, dan seterusnya kena sakit, apa efeknya pada bisnis? Produktivitas menjadi menurun. Nah, jadi kita memang hama ini tidak diinginkannya karena memang akan mengganggu kenyamanan, kesehatannya, lalu estetika. Kita kan kalau ke restoran kelihatan banyak semut, banyak lalat itu orang jadi tidak indah melihatnya ya. Bahkan kita pengen secepatnya pergi. Nah, hamanya bisa tadi apakah serangga hama terbang, lalat, nyamuk, lalu ada yang merayap seperti kutu busuk gitu ya. Bahkan di Hotel Bintang 5 itu jangan salah ada juga kasus-kasus terinvestasi atau terserang dari kutu busuk. Lalu ada rayap. Nah, rayap memang dia tidak membawa penyakit tetapi dia akan merusak struktur bangunan. Burung, kalau burung jumlahnya satu dua nggak banyak ya mungkin ya kita senang lihatnya. Tapi kalau jumlahnya sudah populasinya tinggi, membawa banyak kotoran, nah itu juga sudah dikatakan hama. Ular pun sama gitu ya. Jadi apapun yang mengganggu dan tidak diinginkan kehadirannya itu sudah kategori hama. Dan ini harus dikendalikan. Karena kalau di hama permukiman kita mengenal yang namanya aesthetic injury level, di mana tingkat batas ambangnya itu bukan numbers, bukan jumlah, tapi akibat yang ditimbulkan. Misalnya satu nyamuk membawa virus, lalu dia menggigit atau membawakan virus dari satu orang yang sudah terkena virus tersebut, lalu dia pindahkan ke yang sakit, yang sehat jadi sakit gitu ya. Lalu mungkin dampaknya parah menyebabkan si pasien yang terkena virus dengue itu meninggal dunia. Nah, itu walaupun satu nyamuk itu harus segera dikendalikan. Nah, itu kita melihat bahwa tingkat batas ambang di hama permukiman tuh dia tidak mengenal jumlah. Kalau satu berbahaya harus segera dikendalikan. Berbeda kalau di pertanian. Pertanian mungkin kalau 10% gagal panen ya sudah nggak apa-apa, 90% masih aman. Kita masih bisa tidak
segera melakukan pengendalian. Tapi kalau di hama permukiman tidak demikian, harus dikendalikan. Apalagi di dunia bisnis. Dengan era digital sekarang, media bisa semakin cepat tersebar, para pemilik bisnis tentu harus lebih hati-hati. Kalau tempat bisnisnya sudah terinvestasi, bisa goyah. Seperti itu. Itu dari hama-hama yang di sini, yang nampak kecil tapi dia bisa merontokkan bisnis yang sudah dibangun sedemikian baiknya. Itu dari kita melihat kembali definisi hama. Nah, sekarang kita melihat contoh kenapa pengendalian hama kecoa di restoran itu bisa gagal gitu ya, Bapak Ibu. Padahal penyemprotan sudah dilakukan, pengendalian dengan umpan sudah dilakukan. Karena kami pernah menangani melakukan penelitian sejumlah restoran dan tempat makan di kota Bandung. Itu kita melakukan penelitian, ternyata banyak yang hama kecoanya malah lebih kuat lagi, lebih resisten. Padahal pengendaliannya sudah rutin dengan insektisida. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita bisa melihat faktor-faktornya. Yang pertama, sanitasi tidak dilakukan dengan baik. Karena ini adalah faktor awal. Oleh karena itu, para pemilik bisnis, para pegawainya harus memiliki knowledge yang cukup dan skill yang cukup untuk mengendalikan hama dari sejak awal. Jadi kita tidak bisa membebankan semuanya kepada pest control. Tetapi para pegawai di suatu tempat bisnis harus dibekali ilmunya sehingga bisa melakukan sanitasi dengan baik sebagai awalan dari pengendalian hama secara mandiri. Lalu kenapa gagal? Bisa jadi karena knowledge-nya tidak cukup, pengetahuannya tidak cukup, tidak memahami dari mana datangnya hama tersebut. Karena kalau yang gambar ini yang lebih besar kecoa Amerika itu ada di luar indoor dan ada di outdoor dan ada di indoor. Tapi kalau kecoa Jerman yang lebih kecil ukurannya itu adanya di indoor. Di indoornya juga di daerah celahan sama retakan. Jadi kalau di daerah dapur itu kita bisa lihat di tempat-tempat yang ada celahan atau ada lekukan karena si kecoa Jerman senang berada di situ. Nah, jadi harus memahami pegawai kita harus memahami di mana sumber hama itu datang. Karena kalau hamanya sudah kelihatan jalan-jalan, itu artinya hamanya populasinya sudah tinggi. Karena nature-nya hama selalu sembunyi. Nah, jadi kalau para pegawai cleaning service mungkin melihatnya sudah bersih, sudah dibersihkan, aman. Tetapi kalau mereka memahami pengetahuan tentang hama, bisa jadi saat melihat bagian retakan ternyata ada hama lagi sembunyi di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan pengendalian. Lalu eh, karena kita berpikir kalau ada hama langsung cari insektisida, bisa jadi ini menyebabkan kecoa yang ada di suatu tempat itu sudah resisten, artinya dia sudah kebal. Bahkan kami punya penelitian, ada yang sampai kecoa itu 1000 kali resistensinya. Artinya diberikan 1000 dosis itu nggak mempan, dia tetap aja hidup. Nah, itu bisa sebagai tanda dia resisten. Nah, eh, kenapa bisa gagal? Bisa juga harus dilakukan pengendaliannya tidak satu cara. Jadi tidak disemprot saja, tapi bisa juga dengan penggunaan umpan. Tetapi di sini intinya adalah pengendalian hama kecoa di restoran ini tentu harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa menyerahkan kepada pest control yang di-hire saja, melainkan para pegawai pemilik bisnis itu harus memiliki pengetahuan yang cukup.
yang sebetulnya bisa dipelajari melalui pelatihan-pelatihan sehingga kita bisa tahu tandanya serangan hama itu seperti apa, perannya seperti apa. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kita melihat lagi kegagalan pengendalian lalat gitu ya. Kalau tadi kan kecoa ya Bapak Ibu. Jadi di beberapa kasus yang kami tangani di berbagai bisnis, di restoran dan rumah sakit biasanya lalat yang cukup mengganggu, yang tentu akan menyebabkan tidak nyaman bagi customer atau para pengunjung kalau di rumah sakit ya, pengunjung pasien atau para tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Apa penyebab kegagalan? Tadi yang pertama selalu sanitasi dulu, sanitasinya buruk. Karena bisa jadi yang membersihkan itu hanya area-area yang terbuka saja. Padahal daerah hama itu biasanya di area belakang. Nah, kita biasanya kalau di restoran, kalau kita komplain bahwa ini kok banyak lalat, pegawai restoran yang tidak memahami tentang hama, itu pasti hanya bawa lilin ya Bapak Ibu. Mungkin kita sering ya, lilin dinyalakan, disimpan aja. Jadi kalau misalnya kepada pelayan di restoran atau di rumah makan itu kalau kita komplain kok ini ada lalatnya langsung diambilnya lilin. Padahal lilin itu hanya sifatnya sementara aja, hanya menghindarkan tapi nanti datang lagi. Nah, karena bisa jadi pegawai tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hama dari lalat ini. Karena lalat ini dia serangga terbang, bisa datang dari tempat lain. Jadi pengelolaan sampah harus dilihat. Mungkin di dalamnya sampah bisa diatur, tetapi tetangga-tetangganya radius sekian harus dilihat. Karena pengelolaan sampah ini pasti mengundang lalat datang. Selain itu, masalah struktur bangunan, mungkin masih ada akses di mana bisa masuk gitu ya Bapak Ibu. Dan yang penting juga adalah di mana sebetulnya sumber lalatnya, breeding site-nya di mana. Karena sekali lagi kita tidak bisa hanya daerah kita sendiri, melainkan radius sekian itu harus dilihat. Karena bisa jadi di kita sudah bersih tapi ternyata lalatnya datang lagi ke kita karena memang sudah ada tempat berkembang biaknya di sekitar kita. Tapi kok dia bisa datang ke tempat kita? Ya karena kita memang menyiapkan daya tariknya seperti sisa-sisa makanan, minuman ya, atau misalnya ada tumpukan ada shelter atau tempat perlindungan. Lalu kegagalannya sekali lagi resistensi. Karena penggunaan insektisida tentu akan memicu terjadinya resistensi. Itu kasus kegagalan di pengendalian lalat di restoran dan rumah sakit. Selanjutnya tikus. Nah, tikus juga sama. Tikus juga ini dia termasuk hama yang tidak mudah dikendalikan karena selain reproduksinya juga dia tinggi, artinya banyak menghasilkan keturunan, juga daya tahan hidupnya cukup kuat ya. Nah, tetap pemicunya kenapa tidak mudah mengendalikan tikus karena kita menyiapkan aksesnya gitu ya. Saya rumah yang mewah pun kenapa bisa terserang dilihat karena tidak sengaja memang seperti disiapkan aksesnya, keluar masuknya ada. Karena dia tidak hanya masuk dari area tanah, bisa saja dari akses ke air gitu ya. Lalu ada banyak tempat untuk membuat sarang. Masalah sampah. Jadi karena ada manusia pasti ada sampah, jadi sampah ini menjadi daya tarik dari si tikus itu. Atau bisa jadi si rodentisida, pestisida khusus untuk tikus ini tidak efektif atau tidak disukai gitu ya, karena harus dilihat kembali. Kenapa sudah menyimpan racun tikus, tapi kok si tikus bisa masuk ke dalam? Nah, bisa saja memang tidak disukai rodentisidanya. Dan juga diperlukan kerjasama dengan tetangga karena bisa saja si tikus itu berasal dari sekitar kita. Jadi kalau para pemilik bisnis tentu harus melihat keseluruhan bangunan.
di manakah akses tikus itu bisa masuk atau di areanya tempat berbisnis itu ada tempat yang memang tikus itu sudah tinggal di situ. Seperti itu. Itu untuk tikus ya. Jadi memang persoalan hama di permukiman itu akan terus menjadi tantangan bagi kita karena mereka apalagi tikus ini sangat hewan pintar, sangat pandai beradaptasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia melihat ada tikus mati karena dikasih racun tikus, maka tikus yang lain akan menghindar untuk memakannya. Maka kalau Bapak Ibu ada informasi misalnya saya pengen racun tikus yang selangsung mati gitu saat itu juga. Nah, itu kita melihatnya dari eh, behavior tikus. Tikus itu malah yang mati mungkin satu, teman-temannya udah kabur karena dia tahu bahwa si tikus yang mati itu karena makan racun tersebut, umpan tersebut gitu ya, Bapak Ibu. Nah, justru dia lebih pintar, maka rodentisida itu justru yang harusnya mati slow action. Actionnya tuh yang lambat. Tapi nggak apa-apa, dia akan bawa ke sarangnya, jadi matinya barengan. Itu lebih efektif. Perlu waktu sedikit, tetapi nanti dia akan eh, banyak bisa terkendalikan tikusnya. Nah, tadi dari gangguan hama, lalat, kecoa, nyamuk gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Nah, tentu pengendalian itu caranya banyak. Jadi kita tidak akan bisa menyelesaikan pengendalian hama dengan satu cara. Harus menggabungkan. Nah, oleh sebab itu, para pemilik bisnis sangat penting memiliki unit dari pengendalian hama, tim pengendalian hama atau tim pest control di unit di lingkungan bisnis itu sendiri. Kenapa? Karena pengendalian hama itu tidak bisa sewaktu-waktu, harus dimulai dari awal sanitasinya, lalu saat ada tanda-tandanya seperti apa. Sehingga nanti kalau populasinya tinggi, di-hire-lah para pest control profesional, maka tim pest control di internal bisnis itu bisa saling bekerja sama untuk sama-sama mengendalikan dari hama tersebut. Nah, ini caranya tidak satu. Ada physical control, pakai fisik, ada juga chemical. Jadi chemical itu hanya salah satu cara. Lalu ada edukasinya gitu ya. Karena kita kalau pengendalian nyamuk tidak bisa posisinya hanya satu cara dengan fogging saja lalu beres urusan. Tidak demikian karena itu hanya kena ke nyamuk dewasa yang terbang di area itu saja. Larvanya itu belum terkendalikan dengan baik. Nah, sehingga Bapak Ibu, pengendalian hama terpadu ini memang memerlukan pemahaman yang baik dari biologinya, perilakunya, ekologinya, dan pestisida. Maka kami dari ahli hama menyiapkan program training 2 hari full yang memang kita akan menjelaskan, akan berdiskusi bagaimana hama itu, biologinya seperti apa, cara penggunaan pengendaliannya seperti apa. Karena tadi banyak cara yang harus digunakan. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim satu cara hama selesai. Itu impossible. Bahkan di Amerika pun sebagai kiblatnya dari kemajuan pest control, tetap mereka pun terus berjuang dalam mengendalikan hama. Sebagai contoh, bedbug mereka cukup kerepotan, ya. Bahkan di Prancis udah nyerah dengan serangan tikus, sehingga mereka malah suruh kita manusia di sana berdamai dengan tikus, gitu ya. Nah, kita tentu tidak mau karena kita tahu bahwa mereka adalah vektor penyebar penyakit. Nah, jadi pengendalian hama ini prinsipnya ada 5. Kita harus tahu identifikasi hamanya, apa bedanya nyamuk Aedes sama nyamuk Anopheles gitu ya. Yang satu penyebab DB demam berdarah, yang satu penyebab malaria, apa bedanya. Nah, itu kita perlu juga para pemilik bisnis bisa mengetahui hal tersebut dan
para pegawainya bisa memiliki pemahaman dan skill yang memadai untuk identifikasi. Lalu dimonitor gitu ya, karena hama ini nggak langsung tiba-tiba ajaib langsung jadi dewasa. Dia pasti bermula dari telur atau dari apa kalau tikus ya berarti kan kita melihat dari mulai si bayi tikusnya gitu sampai nanti dewasa. Lalu nilai ambangnya itu seperti apa gitu ya, dan pencegahan serta pengendalian. Nah, ini prinsip-prinsip ini tidak mungkin dilakukan oleh pest control officer atau pest control profesional semuanya, melainkan harus juga dibantu oleh pest control internal yang sebetulnya bisa dibentuk dari semua eh, lingkungan bisnis dari Bapak Ibu. Nah, sehingga saya pada malam hari ini tentu mengingatkan kembali tentang resistensi yang terjadi di Indonesia, bahwa untuk nyamuk ini memang resistensinya cukup tinggi. Kenapa? Karena kita memang sangat intensif dalam menggunakan insektisida. Nah, lalu bagaimana insektisida harus digunakan dengan dosis yang tepat, strategi yang tepat gitu. Itu perlu. Karena jangan sampai kita ingin mengendalikan dengan dosis banyak, ternyata malah itu memicu resistensi. Bahkan resistensi ini ya harus segera diatasi, misalnya dari rotasi. Rotasi insektisidanya bukan rotasi merek, tapi rotasi dari bahan aktif. Karena di Indonesia itu sebagian besar, hampir 80%, bahan aktifnya itu berasal dari golongan pestisida yang sama, gitu ya. Nah, itu kalau golongannya sama, itu kita sama aja dengan memicu resistensinya lebih cepat datangnya. Lalu ada penggunaan insektisida yang tepat, teknologi, monitoring, lalu edukasi dan pelatihan. Jadi memang kami memberikan program-program pelatihan sesungguhnya adalah tujuan besarnya supaya semakin banyak orang memahami tentang hama dan pengendaliannya, terlebih Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis. Karena bila hama ini diabaikan, ya tentu dia akan menggerogoti dari eksistensi bisnis kita sendiri. Lalu ada kolaborasi multisektoral. Seperti tadi kita mengendalikan hama di tempat kita, tapi kita harus lihat tetangga-tetangga sekitarnya. Apakah mereka juga bisa diedukasi supaya tidak mengundang hama itu datang. Nah, sehingga Bapak Ibu pengendalian hama terpadu atau IPM itu memang adalah konsep berkelanjutan dengan menggabungkan berbagai macam metode, baik itu kimia, non kimia gitu ya, dan harus melibatkan semua pihak. Nah, oleh karena itu, apalagi para pemilik bisnis, pengendalian hama yang baik tentu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi, dan tentunya reputasi. Itu harus dijaga dengan sangat baik. Sehingga pelatihan bagi berbagai pihak tentang prinsip-prinsip pengendalian hama memang sangat diperlukan karena mencapai hasil optimal itu harus melibatkan banyak pihak. Nah, itu dulu Bapak Ibu sebagai bahan kita diskusi malam hari ini. Tapi nanti pada saat perlu Bapak Ibu secara teknis bagaimana kita menggunakan metode A, B, C, dan lain-lain dan mengenali hama dengan berbagai macam ciri khasnya, tentu dari kami ada program yang jauh lebih lengkap. Jadi pada sesi Zoominar kita akan banyak berdiskusi mengenai kasus-kasus yang mungkin terjadi di tempat Bapak dan Ibu para pemilik bisnis. Demikian Mbak Indah untuk sharing informasi di sesi pertama ini pada Zoominar seri malam ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Lin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua dan saya sendiri juga begitu mendapatkan ilmu terkait bagaimana pengendalian hama bagi pemilik bisnis, lalu juga pest control officer seperti itu, Ibu. Oke.
Sebelum masuk ke diskusi, tadi disampaikan gitu ya Ibu, bahwa pengendalian hama secara terpadu atau integrated pest management ini sangat penting karena meliputi berbagai macam metode begitu ya, mulai dari pencegahan, kemudian eh, monitoring, lalu ada kolaborasi juga. Nah, itu seberapa penting begitu Ibu untuk para pemilik bisnis maupun pest control officer untuk mengikuti pelatihan terkait integrated pest management seperti itu. Iya. Jadi di dalam program yang kita persembahkan kepada para pemilik bisnis atau kepada para pest control officer, itu sesungguhnya adalah kita bisa memperoleh informasi yang menyeluruh dan bisa juga kita membahas studi kasus. Karena, resistensi hama, terhadap pestisida di satu tempat tidak akan bisa sama di tempat yang lain, karena sifatnya site spesifik. Sehingga dengan kita mengikuti Integrated Pest Management Mastery, kita akan ajarkan semua bagaimana kita bisa memahami biologi, perilaku hamanya, lalu penggunaan pestisida yang tepat itu seperti apa. Nah, itu kita akan informasikan secara lengkap di 2 training tersebut. Sehingga pada saat hama itu ada bahkan meningkat populasi di tempat, para pemilik, bisnis, maka tidak menjadi, panik gitu ya, tahu cara pengendaliannya. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka yang dikhawatirkan tadi, hamanya tadinya mau dikendalikan malah lebih banyak hamanya. Jadi lebih kebal. Nah itu kita, tidak mengharapkan seperti itu sehingga semakin banyak kita memberikan edukasi melalui pelatihan-pelatihan mengenai, hama, itu akan semakin banyak orang aware. Nah, bahkan para pemilik bisnis, karena tadi gangguan hama itu menyebabkan atau berdampak pada 3 aspek, kesehatan, lalu, estetika dan ekonomi, karena kalau hama tidak dikendalikan, bisnis itu akan jatuh reputasinya, maka secara ekonomi akan turun, bahkan bisnis itu akan tutup. Jadi sebegitu pentingnya, kita melihat hama ini harus, juga dikendalikan oleh banyak pihak, terlebih para pemilik bisnis. Begitu Mbak Indah. Iya, betul ya Ibu. Jadi memang berangkat dari masalah hama yang menyerang dari bisnis yang dimiliki oleh para bisnis owner. Nah, kita ingin membantu begitu ya para bisnis owner untuk bisa meminimalisir begitu kerugian yang disebabkan oleh hama. Seperti itu, Ya Pak betul. ya. Dan juga banyak juga sebetulnya yang ingin mengikuti training bersama dengan Bapak Profesor Intan Ahmad PhD karena di ahli hama ini kita bersama dengan para ahlinya pest expert begitu ya Ibu yang Iya. sudah berpengalaman di Indonesia maupun di luar negeri. Ya betul. Jadi, Oke. eee, saya dan Prof. Intan tentu sudah banyak berkeliling untuk memberikan edukasi. Tentu di media ini kami ingin lebih banyak lagi memberikan, edukasi atau pelatihan untuk peningkatan skill dan knowledge kepada banyak pihak, terutama para pemilik bisnis karena efeknya sangat besar apabila hama ini tidak dikendalikan secara baik. Kalau kami di kampus-kampus, ya pasti akan memberikan edukasi kepada generasi muda, bagaimana hama ini bisa dikendalikan. Tetapi kalau di level Bapak Ibu yang memiliki bisnis, itu tentu harus, dari sisi prakteknya, karena hamanya nyata memang ada dan ini bisa bertambah banyak kalau tidak dikendalikan. Sehingga kami menganggap sangat penting, kami terus, memberikan edukasi melalui berbagai macam pelatihan atau konsultansi. Karena kita sudah banyak sekali para pemilik bisnis yang, kami berikan konsultansi. Karena bisa jadi di tempat Bapak Ibu, itu hamanya sudah, banyak padahal sudah dilakukan pengendalian, tetapi kok tidak tuntas.
Jadi kami pernah juga menangani di tempat di rumah sakit yang jelas-jelas dia harus zero tolerance. Kan rumah sakit nggak boleh kita kasih nilai ambang, "Ah, nggak apa-apa kalau ada 20% hama paling sedikit." Itu nggak bisa karena kan dia tadi, sebagai vektor atau pembawa penyakit. Nah, seperti itu, Mbak Indah. Ya, baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya akan menayangkan video introduction begitu ya. Bapak Profesor Intan Ahmad PhD yang beliau nantinya juga akan menjadi trainer selaku PES expert di program Integrated Pest Management Mastery. Oke, sudah muncul suaranya ya. Di latar belakang pendidikan saya seorang sarjana dalam bidang biologi dari Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus dari ITB, saya bekerja di perusahaan yang banyak berinteraksi dengan permasalahan hama, baik dengan pest control, baik juga dengan industri pestisida. Setelah itu saya studi ke Amerika. Di sana secara khusus saya belajar tentang ilmu serangga. Akhirnya saya lulus menjadi seorang doktor PhD dalam bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Setelah itu tentu aktivitas yang saya lakukan amat relevan dengan bidang ilmu yang saya pelajari dan juga pengalaman. Jadi lebih dari 20 tahun banyak interaksi profesional saya dengan hal yang berkaitan dengan serangga hama permukiman. Saya juga belajar sedikit pada waktu mengunjungi namanya Danish Pest Infestation Laboratory, melihat bagaimana cara mengendalikan tikus, cara mengendalikan lalat, juga cara mengendalikan nyamuk. Jadi berbagai pengalaman akademik dan pengalaman profesional membuat saya mempunyai pengalaman yang cukup untuk bisa berbagi pengetahuan kepada Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimana cara mengendalikan hama ke level yang bisa kita inginkan. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab dan juga diskusi begitu ya Ibu, karena saya lihat di sini di question and answer box sudah ada beberapa. Seperti itu. Oke. Oke, bisa langsung saya bacakan mungkin ya Ibu. Ya. Oke. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan terkait hama rayap kayu kering dari Bapak Albert Windratmo. Halo, selamat malam. Saya Albert. Saya mau bertanya bagaimana cara pengendalian hama rayap kayu kering di area plafon. Oke. Ya. Jadi rayap ini memang dia berada di suatu tempat di mana manusia itu tinggal karena bukan rayapnya yang datang, tetapi rayapnya sudah ada di tempat kita tinggal tersebut. Karena pada prinsipnya memang aktivitas manusia dengan jumlah yang semakin banyak, tentu kita mendatangi rumah area-area yang rayapnya sudah ada di sana. Jadi rayap kayu kering ini memang sering dijumpai di tempat-tempat yang bisa jadi saat awal rumah itu belum dibangun, sebetulnya dia sudah ada. Nah, kalau pengendaliannya sebelum bangunannya ada, tentu bisa dilakukan pengendalian langsung ke tanahnya. Apakah itu dengan baiting atau dengan injection dengan cairan ke tanah. Tapi kalau bangunannya sudah ada, bagaimana ini misalnya di plafon atau di area bawah. Nah, itu kita sebut pengendalian dengan post construction. Jadi sudah ada konstruksinya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengendalikan? Tentu kita tidak langsung cari termitisida gitu ya atau pestisida untuk rayap. Tapi kita melihat dulu dari mana ini sumbernya. Jadi ada deteksi awal dulu. Gitu ya, seperti itu. Deteksi awalnya dia bagaimana dari sisi gangguan suaranya karena ada deteksinya. Nah, dari tingkat kerusakannya, karena kami pernah juga memberikan konsultasi dari bangunan yang cukup bernilai tinggi, nilai sejarahnya kan tidak mungkin kita langsung melakukan pengendalian yang nanti merusak semua. Nah, jadi hal itu harus dilihat dulu metodenya.
Nah, jadi memang kita perlu melihat tingkat kerusakan, di manakah sumber-sumbernya gitu ya. Tetapi pada prinsipnya penggunaan termitisida itu harus tepat. Ada yang modelnya dilabur, ada dicat, tetapi pada prinsipnya kita akan melihat kita mau mengendalikan hama rayapnya yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, artinya di sumbernya. Nah, biasanya kami selalu melihat mana pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kita ingin banyak yang dikendalikan, tentu pengendalian dengan umpan itu masih jauh lebih baik karena jumlah yang dikendalikannya banyak di bawah, ya di bawah tanah gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu itu kerusakannya sudah fatal, nah kita lihat apakah masih bisa terselamatkan propertinya atau daerah atapnya ataukah memang masih bisa diselamatkan. Nah, itu jadi dengan metode-metode pengecetan, pelaburan, tentu dengan termitisida yang benar dosisnya, yang bahan aktifnya tidak punya riwayat resistensi tinggi. Nah, itu tetap harus dilihat. Nah, nanti lebih lengkapnya di training pasti akan kita bahas secara lengkap, Bapak dan Ibu. Demikian, Mbak Indah. Oke, baik Ibu. Nih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ratno Saputra terkait kucing. Kucing, Terkait ya. kucing yang sekarang ini banyak mengganggu di sebagian tempat, mohon saran atau solusinya seperti apa? Karena selalu berbenturan dengan komunitas hewan tersebut, Ya, dengan pecinta betul. kucing gitu ya, dengan alasan hewan yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pest control menyelesaikan masalah dan menghadapi komunitas hewan tersebut? Ya, Terima kasih. ya betul. Jadi ya, jadi yang tadi kembali kepada definisi hama itu ada definisinya mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu manusia, gitu ya. Hewan atau serangga yang mengganggu manusia. Nah, kucing awalnya kita kenalnya memang dipelihara, dia sangat jinak gitu ya. Bahkan menjadi punya bonding yang kuat dengan manusia. Itu kalau jumlahnya satu dan dia kucing yang nampak bersih, bagus gitu, bahkan bisa jutaan gitu ya harganya. Tapi kalau jatuhnya kucing itu di tempat bisnis, apakah itu di hotel, di restoran, rumah sakit gitu, kucingnya banyak, wah itu udah mengganggu. Apalagi kucing-kucing yang kotor ya, artinya tidak emang tidak dirawat, itu kucing liar. Nah, itu tentu mengganggu. Bahkan kalau jatuhnya ada di rumah sakit itu berbahaya, ya. Nah, bagaimana pengendaliannya sementara kita berhadapan sama para pecinta kucing. Bahkan ada yang sampai viral ya Bapak Ibu, kucingnya dipotong-potong gitu ya. Nah, itu kita memang harus lebih bijak bagaimana. Caranya banyak. Tapi yang penting kita harus lihat ada tidak perilaku orang di sekitarnya yang ngasih makan, gitu ya. Karena kami pernah punya punya apa, di suatu punya cerita di suatu kampus. Nah itu, kucingnya banyak karena memang para mahasiswanya senang ngasih makan. Jadi di tas-tasnya mereka selalu ada makanan khusus untuk kucing. Nah itu makin banyak dia datang, makin seneng kan. Nah tapi kalau jumlahnya sudah ratusan itu udah mengganggu. Nah upaya yang dilakukan, itu dilakukan sterilisasi kucingnya. Jadi dibuat mandul. Jadi tidak tambah banyak. Tapi kan itu tidak mudah kalau di luar ya. Nah, jadi bagaimana untuk mengendalikannya? Nah, kami pernah melakukan konsultasi untuk pengendalian kucing itu, ya kita salah satunya adalah dibuang ke tempat yang si kucing itu tidak bisa mendeteksi. Karena kalau kucing ini dia bisa mengenali rute, ya, sehingga memang kalau kita memindahkan kucing ke tempat lain, jadi membuang itu maksudnya memindahkan ke tempat lain, itu si kucingnya itu harus dalam posisi tertutup karena dia bisa membaca kemana rutenya. Jadi dia bisa mencium kalau rutenya terlalu dekat atau dia melihat gitu ya. Itu salah satunya. Tapi ya tentu tidak disarankan kalau pakai chemical karena itu sama dengan membunuh. Jadi dia lebih kepada pengendalian fisik. Fisiknya dalam arti dia akan apa istilahnya akan cepat untuk dihilangkan dalam arti dibawa ke tempat lain salah satunya.
Tapi sekali lagi dia harus diedukasi orang-orang di sekitar itu. Karena kalau memang nanti ada lagi, dikasih makan lagi, segala macam gitu ya. Jadi kalau mau dipelihara memang harus dipelihara gitu. Tapi kalau dipelihara berarti konsekuensinya tidak dibuat berkeliaran seperti itu. Itu mungkin untuk ininya, untuk yang kucing ini ya. Iya, oke. Karena dari kami ya tentu tidak bisa membahas secara detail ya nanti. Oh dikasih ini nanti mengganggu, melanggar pri kehewanan dan lain-lain gitu ya. Ya, Oke, seperti itu Mbak Indah. baik Ibu. Ini ada pertanyaan dari anonymous attendee begitu ya. Ah, iya. Ini jadi bisa menggunakan nama atau mungkin anonim juga bisa untuk Iya. Q&A. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi bangunan berpengaruh juga terhadap penyebaran hama? Perbandingan bangunan rendah, banyak nyamuk dibandingkan dengan bangunan bertingkat atau seperti hotel. Itu apakah ada pengaruhnya, Ibu? Pertanyaan menarik ya. Iya. Ya, jadi kalau tinggi rendahnya tentu kita harus melihat dari hama apa yang terinvestasinya. Jadi bahkan tadi di sesi awal di gedung yang bangunannya sangat tinggi, di bagian atas itu rayap ada, ya. Nah, jadi kita akan lihat kenapa kok bisa dia emang bisa jalan sejauh itu gitu ya. Nah, tapi rayap ini sangat hebat survivalnya, sehingga dia bisa naik melewat pipa-pipa yang ada di dalam gedung itu. Nah, kalau misalnya dia di terlalu rendah, terus dia berada di tempat yang aksesnya. Jadi hama itu kan tadi ya bisa datang karena aksesnya. Jadi apakah di bangunan itu dia nempel enggak pohon-pohon gitu ya. Lalu sumber-sumber lubang ada enggak. Jadi justru yang kita lihat adalah tidak tentang tinggi dan rendahnya bangunan, tetapi tentang aksesnya. Akses hama itu apakah serangga terbang atau merayap atau seperti hewan pengerat, itu ada nggak akses masuknya. Nah itu sebetulnya bangunan seperti itu. Lalu dia nempel nggak ke pohon-pohon yang merupakan pohon itu memang tempat adanya hama di sana. Jadi, jadi seperti itu tentang kondisi bangunan. Jadi pengaruh sekali dilihat karena hama itu kan datangnya nggak langsung simsalabim datang. Jadi selalu ada perantara. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Rizky ya. Bagaimana cara mengendalikan hama mimik atau lalat di area pengolahan produk laut? Produk laut. Iya, Oke. ada Ya. lalat yang kecil-kecil itu sebenarnya Bu ya. Mm. Jadi lalat itu pada prinsipnya adalah senang di area yang baunya tuh menyengat gitu ya. Jadi kalau kami melakukan konsultasi saat itu di pemilik bisnis peternakan, itu mereka memang sangat terganggu oleh gangguan lalat karena populasinya sangat tinggi, bahkan bisa jutaan. Dan itu kalau tidak dikendalikan bisa nyebrang tuh si lalatnya ke permukiman-permukiman di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita berada di bisnis yang memang seperti perikanan, yang baunya menyengat, itu memang kita harus tahu persis, oh itu sumber lalat itu datang. Langkah pertama tentu kita harus memastikan bagaimana bau busuk itu atau bau menyengat atau bau amis itu tidak sampai dibiarkan sehingga lalat itu tidak mudah datang karena memang kita sumbernya udah kita minimalisir. Tetapi kalau tidak, wah itu ya pasti tanpa disuruh juga dia datang si lalat itu karena memang dia senang di area bau yang menyengat. Termasuk ikan ya karena memang sangat senang di tempat seperti itu. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Kita selanjut. Dari Bapak Christophorus Saverius, Ibu. Ya. Bagaimana cara mengatasi tikus curut? Mungkin ini spesifik sekali ya untuk tikusnya yang masih kecil gitu ya, Iya, tikus curut. iya. Jadi tikus ini tadi memiliki adaptasi hewan yang sangat cerdas, jadi adaptasinya sangat tinggi.
Bahkan biasanya kalau tikus itu makannya dia sangat pemilih gitu ya. Walaupun tikus ini sifatnya dia tidak mengenal warna, tetapi daya ciumnya sangat tinggi. Jadi kalau si umpan racun tikusnya itu sudah basi lah gitu ya, dia nggak mau juga, sama kayak kita gitu nggak mau kalau sudah tercium basi. Nah, tikus yang ukuran kecil itu lebih susah lagi ngendaliinnya. Karena kalau tikus besar, dia mungkin karena badannya besar maka memakan umpan tikusnya banyak. Jadi dia bisa cepat gitu untuk si rodentisidanya itu bekerja. Dan biasanya ada cara kerja yang menyebabkan pendarahan di dalam. Nah, kalau dia makin banyak makan umpannya, ya cepat dia internally bleedingnya itu makin cepat. Jadi organ-organnya udah berdarah di dalam. Tapi kalau tikus kecil, kenapa lebih susah? Karena makannya sedikit-sedikit. Sehingga kalau makannya sedikit-sedikit, si umpannya itu, si racunnya itu lebih lama gitu lah, seperti itu ya. Maka untuk tikus-tikus yang ukuran kecil tentu harus digabungkan dengan trapping dan pembersihan shelter atau perlindungan. Selain memang harus rajin untuk menyimpan umpan-umpan yang disukai sehingga lebih efektif. Seperti itu Mbak Indah kalau tikus-tikus yang ukuran lebih kecil. Jadi harus Ya, sabar gitu. Pengendalian tikus tuh nggak bisa kita ada tikus udah aja diberikan pengendalian seminggu 2 minggu pasti beres. Nanti datang lagi karena mm-mm. eh, dia itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Seperti itu. Jadi perlu Betul. kesabaran gitu ya. Iya. Makanya pengetahuan itu harus dibekali secara cukup. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Risdianto dari UPT PTPH Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan ya. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan serangga rayap yang muncul di sela-sela keramik? Lalu Ya, bagaimana memperkirakan rumah rayap yang berada di bawah lantai? ya. Jadi tadi serangan rayap itu dia bisa posisinya bangunannya sudah ada sama yang belum ada. Jadi kalau tadi Bapak cerita ada di keramik berarti sudah ada bangunannya ya. Dan sekali lagi berarti rayapnya sudah terinvestasi di sana sebelum rumah itu dibangun dan didiami. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat, waduh sudah ada nih investasi dari rayap yang ada di daerah permukaan bawah keramik. Bagaimana pengendaliannya itu kita bisa lakukan tadi melakukan injection ke bawah dengan memasukkan larutan pestisida, termitisida khusus untuk yang rayap ya. Karena kita melihat bahwa serangan rayapnya ada di mana. Tapi kalau di mebeler di properti yang memang kita bisa lakukan pengecetan, pelaburan itu bisa kita lakukan itu. Tapi kalau di bawah itu kita harus beri larutan. Tetapi kita bisa bisa juga menyimpan bed-bed atau stasiun-stasiun penyimpan umpan yang kita bisa letakkan di area-area sekitar luar rumah. Tapi kalau sudah ada bangunannya, kita harus melakukan cairan termitisida itu dengan menginjeksi ke bagian permukaan dari si rumah kita itu atau bangunan tersebut. Seperti Oke, itu Mbak Indah. oke baik Ibu dan untuk Bapak dan Ibu semua yang telah menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Saya sampaikan terima kasih banyak begitu ya dan karena mengingat waktu juga kita bisa menjawab satu pertanyaan lagi begitu untuk berdiskusi pada malam hari ini. Tapi tenang apabila nanti dari Bapak dan Ibu masih banyak begitu ya pertanyaan yang ingin disampaikan maka kita di program Integrated Pest Management Mastery yang diadakan 2 hari itu akan banyak cukup waktu juga untuk bisa berdiskusi dengan pest expert ahli hama begitu. Oke, baik Ibu untuk pertanyaan satu lagi begitu ya dari Bapak Moh Nur Purnama Hadi.
Izin bertanya, Ibu, apakah faktor musim atau cuaca berpengaruh terhadap meningkatnya hama gitu? Sekarang masuk ke musim penghujan lagi, itu apakah berpengaruh terhadap kemunculan hama? Seperti itu. Iya. Jadi memang untuk kita yang berada di negara tropis, antara panas dan dinginnya itu, hujan dan kemaraunya itu di era sekarang tuh menjadi tidak teratur. Nah ini untuk kasus-kasus nyamuk, penyebab demam berdarah, ini selalu menjadi kasus yang cukup, mengganggu dari, kesehatan masyarakat. Bahkan kasus DBD itu dari tahun 80-an sampai sekarang tetap saja itu menjadi, hal yang belum tuntas dilakukan sampai sekarang. Nah itu pengaruh dari cuaca juga. Karena biasanya nyamuk Aedes itu dia senang perantara antara, kemarau dan hujan, antara kemarau dan hujan. Jadi kami pernah melakukan penelitian bersama tim peneliti luar dari luar negeri, itu melihat bahwa di Indonesia kok kasus nyamuk demam berdarah ini kok nggak beres-beres ya gitu, bahkan kasusnya tinggi. Bahkan mereka sengaja ingin ke Indonesia gitu ya, penyebabnya apa gitu, kok tinggi terus kasusnya. Karena salah satunya kita tadi, satu memang ada perilaku dari kita sendiri bahwa kita sering membiarkan air tergenang, walaupun di dalam rumah gitu ya, karena banyak juga area-area di rumah yang, potensi besar ada air tergenang itu menjadi bahan dari nyamuk meletakkan telur. Nah cuaca juga sama, kita antara, eee, kemarau, hujan itu bisa terus bergantian. Sedangkan nyamuk ini tuh senang gitu ya di area yang ada panasnya, ada dinginnya. Nah, itu kita biasanya bisa tahu, oh, ada bulan-bulan apa nih bakal naik kasus demam berdarahnya, artinya nyamuknya tambah banyak di bulan-bulan tersebut. Jadi, kami punya datanya, jadi nanti di sesi training kita akan cerita di bulan-bulan apa sebenarnya kasus-kasus nyamuk demam berdarah ini tinggi. Karena memang saat itu, lingkungan udaranya cocok bagi si, nyamuk ini bisa berkembang biak dengan sangat nyaman. Jadi ada pengaruhnya mengenai cuaca ini. Oke, baik Ibu. Jadi tentu ada pengaruhnya begitu ya Ibu, Iya dengan betul, cuaca, perubahannya, dan juga kemunculan dari hama. Oke, betul baik betul. Ibu. Terima kasih untuk sesi tanya jawab. Ini kita sudah selesai Iya, begitu ya. Nah, walaupun masih banyak gitu ya yang banyak ya, akan bertanya, wah ini tentu kita, sediakan betul. Hama ini nggak akan habis-habisnya gitu ya tantangannya. Nanti Mbak Indah bisa cerita program Integrated Pest Management Mastery ini ya. Silakan ya, Mbak Indah. iya, baik Ibu. Jadi untuk program online Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan tanggal 22 hingga 23 Juli 2024 ini 2 hari ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk materi Integrated Pest Management atau pengendalian hama terpadu ini akan betul-betul dibahas begitu secara menyeluruh mulai dari pencegahannya, kemudian bagaimana cara pengendaliannya dan juga monitoringnya seperti apa, mulai dari hama tikus, rayap, kecoa, begitu secara menyeluruh tentunya. Dan juga nanti ada sesi diskusi, nanti Bapak dan Ibu bisa berdiskusi langsung begitu ya, on cam gitu. Dan kenapa online untuk program ini? Karena kita ingin menjangkau juga Bapak dan Ibu pemilik bisnis yang berada di Pulau Jawa, mungkin tentu akan menghemat budget begitu ya Bapak dan Ibu Ya betul. untuk bisa ikut pelatihan online, kemudian benefit yang didapatkan juga banyak, yaitu sertifikat untuk pelatihan selama 2 hari tersebut, kemudian PDF, materi, modul, kemudian juga bisa berkonsultasi after training, lalu juga bisa mendapatkan recording untuk nanti dipelajari kembali, begitu. Oke, jadi di early bird, sekarang masih masuk early bird begitu ya, kita akan memberikan diskon yang cukup besar begitu Bapak dan Ibu, dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta saja atau 2,5 juta gitu. Jadi apabila nanti dari timnya begitu ingin mengirimkan
2 atau 3. Nah, nanti juga bisa gitu secara bersamaan di Integrated Pest Management Mastery ini. Jadi jangan sampai terlambat untuk mendaftarkan karena sekarang ini masih early bird, bisa menghubungi ke admin langsung untuk alumni Zuminar batch 8 kali ini bisa mendapatkan potongan begitu ya, 2,5 juta untuk early bird. Jadi yang sebelumnya 3,5 juta atau 3.500.000 ini dapat potongan 1 juta rupiah Bapak dan Ibu, menjadi 2.500.000 saja dengan benefit yang memang bisa dibilang sangat menguntungkan begitu. Oke, dan juga apabila masih ada yang bertanya-tanya begitu ya, sebetulnya programnya seperti apa? Itu kita bisa menyediakan free konsultasi selama 30 menit dengan tim ahli hama. Yang nanti kita bisa membantu menjawab begitu ya dari pertanyaan yang ada dari Bapak dan Ibu. Oke, jadi dari tim admin ahli hama akan gercep begitu ya apabila dari Bapak dan Ibu ingin menjadwalkan konsultasi selama 30 menit, maka bisa chat saja begitu di grup. Itu ada nomor admin ahli hama dan juga di kolom komentar ini ada link begitu ya yang bisa diklik untuk masuk. Oke. Baik, tadi juga ada yang menanyakan ya apakah untuk free seminar ini bisa di-share materinya. Nah, di Alihama kita ada YouTube yang di sana akan di-share recording Zoominar pada malam hari ini dan juga recording Zoominar batch sebelumnya itu ada. Kemudian kita juga ada free ebook yang bisa di-download Bapak dan Ibu. Lalu kita tiap minggunya juga ada sesi free Zoominar seperti pada malam hari ini. Kemudian tadi kita ada program Integrated Pest Management Mastery selama 2 hari, tanggal 22 sampai 23 Juli. Jadi jangan sampai kehabisan untuk promo menjadi 2.500.000 untuk early bird selama 2 hari bersama dengan Profesor Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Lin. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk antusias seluruh peserta Rizuminar batch 8 pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dr. Lin yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa akhiri seperti itu Ibu untuk malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa di Zoom Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak berikutnya dan Ibu. juga program ahli hama yang lainnya.